Jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan bab larangan saling memutuskan hubungan persaudaraan, larangan saling membenci dan larangan saling membelakangi. Tibalah saatnya kita memasuki bab yang ke-270, yaitu bab tahrimul hasad, bab yang menerangkan tentang haramnya dengki, hasad atau dengki. Apakah yang disebut dengan hasad atau dengki? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan al-hasadu huwa ay yakraha al-insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi min ilmin aw malin aw ahlin aw jahin aw ghairi dhalik. Hasad itu adalah seseorang merasa tidak suka, seseorang tidak senang, tidak suka ada orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, baik kenikmatan itu berupa ilmu atau berupa harta, istri, kedudukan ataupun yang lain. Jadi yang dinamakan hasad, kata beliau, adalah rasa tidak senang atau tidak suka ketika ada orang lain itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, baik kenikmatan tersebut berupa kenikmatan ilmu, kenikmatan harta, istri, kedudukan, dan lain sebagainya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Al-Imam An-Nawawi sendiri mendefinisikan hasad lebih dari itu, yaitu dengan mengatakan wa huwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha sawa'un kanat ni'matad dinin aw dunya. Kata Imam Nawawi, yang disebut hasad itu adalah berharap hilangnya kenikmatan dari saudaranya, baik kenikmatan dari saudaranya itu berupa kenikmatan agama ataupun kenikmatan yang bersifat duniawi. Sebagian ulama memberikan satu kesimpulan bahwasanya hasad atau dengki itu ada dua tingkatan atau ada dua level. Level yang pertama adalah perasaan tidak suka, perasaan tidak senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan itu dari orang lain. Ini level yang paling rendah. Level yang lebih tinggi dan tentunya dosanya lebih besar lagi adalah seseorang mengharapkan hilangnya kenikmatan dari saudaranya, hilangnya kenikmatan dari orang lain, menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang lain, baik itu kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan diniyah. Level yang kedua, kata para ulama, ini adalah lebih besar dosanya dari level yang pertama. Walaupun hasad level yang pertama tadi itu telah disepakati oleh para ulama min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa besar. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan wal hasadu min kaba'iriz dzunub wa min simmatil yahud wal iyadu billah. Hasad atau dengki itu adalah termasuk di antara deretan dosa-dosa besar, dan hasad itu adalah merupakan salah satu sifat yang khas yang dimiliki oleh orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Ya.
Kemudian alasannya apa? Kenapa hasad itu termasuk dosa besar? Para ulama menjelaskan karena hasad itu adalah bentuk protes kepada takdir Allah. Dan ini kaitannya dengan masalah akidah. Seseorang mengingkari atau menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan keputusan Allah, yaitu memberikan kenikmatan kepada seseorang. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab ini. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, "Summa innal hasada fihi i'tiradun ala qada'illahi wa qadarihi." Kemudian sesungguhnya dengki di dalamnya terdapat bentuk protes terhadap qada dan qadar Allah. Kenapa? Li'annal hasida, karena sesungguhnya orang yang dengki itu lam yarda biqada'illahi wa qadarihi. Sesungguhnya orang yang dengki itu dia tidak ridho terhadap qada Allah dan qadarnya. Yakni lam yarda anna Allah a'ta hadzal rajula malan aw a'tahu ahlan aw a'tahu ilman. Yakni yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah dia tidak ridho, orang yang hasad, orang yang dengki itu tidak ridho bahwasanya Allah memberikan kepada orang tersebut harta atau memberikan istri atau memberikan ilmu atau yang lain. Fa fihi i'tiradun ala qada'illahi wa qadarihi. Maka di dalam hal tersebut, di dalam ketidakridhaan orang tersebut terhadap apa yang Allah berikan kepada seseorang berupa kenikmatan, itu di dalamnya terdapat protes terhadap qada dan qadar Allah. Kemudian beliau juga mengatakan, ini di antara bahayanya hasad ya. Summa innal hasada jamratun fil qalbi wal iyadu billah. Hasad itu adalah bagaikan bara api yang ada di dalam hati seseorang. Kullama an'ama Allahu ala 'abdihi ni'matan ihtaraqa hadzal qalb. Tatkala Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, sebuah kenikmatan, maka bara api hasad itu akan membakar hati seseorang. Di mana haitsu an'amallahu ta'ala ala ibadihi, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hambanya, fatajiduhu da'iman fi nakadin wa da'iman fi qalaqin. Di mana ketika seorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan orang yang hasad tersebut dia berada dalam rasa susah selalu dan berada dalam kegelisahan. Jadi kalau orang lain mendapatkan nikmatan, dia malah susah. Orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dia malah gelisah. Gitu ya. Bahkan bisa lebih dari itu, kata beliau, wal hasadu rubbama yahsulu minhu baghyun wa udwanun ala man ataahu Allahu min fadli. Bahkan hasad terkadang bisa membawa seseorang kepada perbuatan jahat dan permusuhan kepada orang yang telah Allah berikan anugerah tersebut berupa kenikmatan. Sehingga dia terkadang akan warubbama yushawwihu sam'atahu indanas. Dan terkadang orang yang hasad itu akan memburukkan kehormatan orang yang dia dengki kepadanya di hadapan manusia. Wa yaqulu fihi kadza wa kadza wa huwa kadhibun aw sadiqun lakin yuridu ayahsuda hadzal rajul 'ala ni'mati. Dan dia akan mengatakan begini dan begitu dalam kondisi berbohong, yaitu berbohong kepada orang lain, membicarakan tentang orang yang dia dengki kepadanya. Atau dia mengatakan sesuatu yang benar yang ada pada diri orang yang dia dengki, akan tetapi pada dasarnya apa yang dia katakan adalah merupakan keinginan dia untuk mengungkapkan kedengkian dia kepada orang tersebut atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Farubbama yahsulu minhu hadzal udwan ala akhil muslim. Ya. Bahkan terkadang hal tersebut bisa menjadikan orang yang hasad itu memiliki rasa permusuhan kepada saudara muslim yang lain. Padahal apa? Summa innal hasada la yaruddu ni'matallahi ala abdihi mahma hasadat. Kemudian sesungguhnya hasad, ya seperti apapun hasadnya, pada dasarnya hasad itu tidak akan
bisa menolak nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang. Ya. Bahkan wa mahma baghaita fa innaka lan tamna'a qadarallah ala ibadihi. Dan bagaimanapun kamu ingin berbuat jahat ya kepada orang yang engkau dengki kepadanya, maka sesungguhnya engkau tidak akan bisa menolak takdir Allah kepada hamba-hambanya. Ya, sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas dalam satu hadis yang populer, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah sesungguhnya umat manusia, kalau seandainya mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu dengan suatu mudarat, mereka tidak akan sanggup mendatangkan mudarat kepadamu kecuali dengan satu mudarat yang telah Allah tetapkan. Ini ayat ikhwah para jamaah sekalian tentang bahayanya penyakit hasad, yaitu akan membawa seseorang kepada permusuhan kepada orang lain, bahkan bisa sampai tingkat dia akan melakukan perbuatan jahat kepada orang yang dia hasad kepadanya. Dan persis seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi yang sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana perilaku orang Yahudi yang ingin memurtadkan umat Muhammad. Kenapa? Karena hasad, gitu ya. Karena mereka hasad. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah mengatakan wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Kebanyakan orang-orang ahlul kitab itu sangat ingin, kalau seandainya mereka mampu, ingin sekali untuk memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kufur, menjadi kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian dari diri mereka. Inilah dampak yang sangat luar biasa penyakit hasad. Jadi kadang-kadang orang yang hasad itu terdorong untuk berbuat buruk kepada orang yang dia hasad kepadanya, hatta walaupun itu dalam masalah hidayah, ya kan? Seperti orang Yahudi, dia tidak suka, orang Yahudi tidak senang dengan nubuah yang didapatkan oleh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Yahudi pun dengki kepada umat Muhammad, ya, sehingga mereka sangat ingin memurtadkan umat Muhammad dari agamanya. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ayuhal ikhwah, ketika muncul di tengah-tengah kita atau di dalam hati kita penyakit hasad ini, bisa jadi kita menginginkan hidayah itu dicabut oleh Allah dari saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan kita yang tinggal di lingkungan ini, maka tentunya harus saling menasihati, harus saling mengingatkan, terkhusus di kalangan para penuntut ilmu, para santri dan para tulabul ilm. Penyakit hasad ini kadang-kadang muncul di tengah-tengah para penuntut ilmu. Bahkan seperti yang dikatakan para ulama, hasad juga bisa menimpa al-ulama, gitu ya, orang-orang yang berilmu. Jadi kita jangan merasa aman dan jangan merasa bersih diri kita dari penyakit ini. Mungkin dalam hati kita masih ada benih-benih itu, benih-benih hasad itu mungkin ada. Salah satu contoh, misalkan ada seorang santri merasa tidak senang temannya bisa hafal Al-Quran. Ada santri merasa tidak senang melihat temannya bisa faham. Ya, ada seorang tidak senang saudaranya rajin beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tidak senang ada orang lain mendapatkan hidayah. Sehingga hal itu kalau ada dalam diri para penuntut ilmu, maka bisa jadi orang tersebut menginginkan bagaimana nikmat yang diberikan kepada saudaranya itu hilang, menginginkan agar hidayah itu dicabut dari orang lain. Ya, minimalnya adalah perasaan tidak suka, minimalnya perasaan tidak senang kalau saudaranya mendapatkan keutamaan dari Allah, baik berupa ilmu, amal saleh, ataupun hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian di sini penulis membawakan satu hadis saja, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahaya hasad. Di samping tadi sudah disebutkan tentang bahaya hasad luar biasa, yaitu hasad adalah merupakan dosa besar. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba, atau qala al-ushba. Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian atau hati-hatilah kalian terhadap penyakit hasad, dengki.
Karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan, atau maksudnya adalah menghancurkan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Au qala al-ushbah, atau ya, api memakan rumputan atau membakar rumput-rumput. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran atau satu ilustrasi yang menunjukkan begitu jelasnya bahaya hasad. Hasad itu bisa menghancurkan amalan kebaikan yang telah kita kerjakan, sebagaimana api membakar kayu bakar atau membakar rerumputan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, tidak heran kalau dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sahabatnya yang ahli jannah, ada seseorang diinformasikan akan menjadi ahli surga, dia tidak memiliki amalan yang istimewa selain hatinya bersih dari al-hasad. Ya. Nasallallahu as-salamahul afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa dijauhkan oleh Allah dari akhlak yang buruk ini, yaitu hasad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita memiliki akhlak yang baik. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi wal a'mal, la yahdi li ahsaniha illa an, wa asrif anna sayyi'al akhlaq, la yusarrif anna sayyi'aha illa an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.